Manusia sering menganggap dirinya sebagai makhluk paling cerdas di muka bumi. Kita membangun kota, menciptakan teknologi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang besar. 6, 5, we have to go from ready to start. 2, 1, 0. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan menarik yang jarang kita pikirkan. Apakah kemampuan untuk bekerja sama benar-benar hanya dimiliki oleh manusia, atau justru, sejak awal, alam telah mengajarkan konsep kerjasama melalui makhluk-makhluk yang hidup berdampingan dengan kita? Jika kita melihat lebih dekat, dunia hewan ternyata menyimpan banyak perilaku yang sangat mirip dengan manusia, bahkan dalam hal strategi, komunikasi, dan kerja tim. Di alam liar, kerjasama bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Setiap hari, hewan menghadapi ancaman, keterbatasan sumber daya, dan persaingan yang ketat. Dalam kondisi seperti itu, bekerja sendiri seringkali tidak cukup. Banyak spesies justru bertahan karena mereka mampu bekerja bersama, berbagi peran, dan saling mendukung. Menariknya, kerjasama ini tidak terjadi secara acak. Dalam banyak kasus, terdapat pola, koordinasi, dan bahkan strategi yang terlihat sangat terstruktur. Hal ini menimbulkan satu pertanyaan penting. Apakah ini sekadar insting, atau bentuk kecerdasan yang belum sepenuhnya kita pahami? Di lautan luas yang tampak tenang, lumba-lumba menunjukkan salah satu bentuk kerjasama paling cerdas di dunia hewan. Mereka tidak berburu secara sembarangan. Sebaliknya, mereka bekerja dalam kelompok dengan strategi yang terorganisir. Sekelompok lumba-lumba akan menggiring ikan ke arah tertentu, membentuk lingkaran, dan secara perlahan mempersempit ruang gerak mangsa mereka. Ketika posisi sudah tepat, mereka menyerang secara bersamaan. Proses ini menunjukkan koordinasi yang sangat tinggi, seolah-olah mereka telah merencanakan setiap langkah sebelumnya. Lebih dari itu, lumba-lumba juga dikenal mampu berkomunikasi satu sama lain menggunakan suara dan gerakan tubuh. Hal ini membuat kerjasama mereka menjadi lebih efektif dan efisien. Dari sini kita bisa melihat bahwa kerjasama di dunia hewan bukan sekadar kebetulan, tetapi hasil dari sistem yang kompleks dan terlatih. Di daratan, serigala menunjukkan bentuk kerjasama yang tidak kalah mengesankan. Dalam sebuah kawanan, setiap individu memiliki peran yang jelas. Ketika berburu, mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga strategi. Beberapa serigala akan mengejar mangsa dari arah tertentu, sementara yang lain bersiap untuk mengepung dan memotong jalur pelarian. Mereka bergerak dengan koordinasi yang presisi, menunggu momen yang tepat sebelum melakukan serangan. Keberhasilan mereka sangat bergantung pada kerja sama tim, bukan hanya kemampuan individu. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, serigala menunjukkan ikatan sosial yang kuat. Mereka saling menjaga, berbagi makanan, dan melindungi anggota kelompok yang lemah. Semua ini menunjukkan bahwa kerjasama bagi mereka bukan hanya strategi berburu, tetapi bagian dari sistem kehidupan mereka.
Jika kita melihat lebih dekat ke dunia yang lebih kecil, semut adalah contoh luar biasa dari kerjasama dalam skala besar. Dalam satu koloni, ribuan bahkan jutaan semut bekerja bersama tanpa terlihat adanya pemimpin yang mengatur secara langsung. Setiap semut memiliki tugasnya masing-masing, mulai dari mencari makanan, menjaga sarang, hingga merawat larva. Yang menakjubkan, semua aktivitas ini berjalan dengan sangat terorganisir. Mereka mampu menemukan jalur tercepat menuju sumber makanan, membangun struktur yang kompleks, dan bekerja tanpa henti. Sistem ini sering disebut sebagai kecerdasan kolektif, di mana kekuatan sebenarnya tidak terletak pada individu, tetapi pada kerja sama seluruh kelompok. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak selalu berasal dari satu individu yang kuat, tetapi dari banyak individu yang bekerja bersama secara harmonis. Yang lebih menarik lagi, kerjasama di dunia hewan tidak hanya terjadi dalam satu spesies, tetapi juga antar spesies yang berbeda. Di beberapa ekosistem laut, ikan kecil yang dikenal sebagai cleaner fish bekerja sama dengan ikan yang lebih besar. Ikan kecil ini memakan parasit yang menempel di tubuh ikan besar, sementara ikan besar memberikan perlindungan sebagai imbalannya. Hubungan ini saling menguntungkan, dan kedua pihak mendapatkan manfaat dari kerjasama tersebut. Fenomena ini dikenal sebagai simbiosis mutualisme. Jika kita melihatnya dari sudut pandang manusia, konsep ini sangat mirip dengan kerjasama dalam kehidupan sosial dan ekonomi, di mana dua pihak bekerja bersama untuk mencapai keuntungan bersama. Melihat semua ini, muncul pertanyaan yang menarik. Apakah hewan-hewan ini benar-benar memahami kerjasama seperti manusia, ataukah semua ini hanyalah hasil dari insting yang terbentuk melalui proses evolusi? Ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa perilaku ini berkembang karena memberikan keuntungan dalam bertahan hidup. Hewan yang mampu bekerja sama memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang. Namun, kompleksitas dari perilaku ini membuat kita berpikir lebih jauh. Beberapa hewan bahkan mampu belajar dari pengalaman dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan situasi. Hal ini menunjukkan bahwa ada tingkat kecerdasan tertentu yang mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Ketika kita membandingkan dunia hewan dengan manusia, kita mulai menyadari bahwa kerjasama bukanlah sesuatu yang unik. Perbedaannya mungkin terletak pada tingkat kompleksitasnya. Namun, prinsip dasarnya tetap sama. Di alam liar, kerjasama adalah kunci untuk bertahan hidup. Sementara itu, dalam kehidupan manusia, kerjasama adalah kunci untuk berkembang. Namun ironisnya, manusia seringkali melupakan hal ini. Kita memiliki kemampuan untuk bekerja sama, tetapi tidak selalu menggunakannya dengan baik. Padahal, jika kita belajar dari alam, kita bisa melihat bahwa kekuatan terbesar tidak selalu ada pada individu, tetapi pada kemampuan untuk bekerja bersama. Pada akhirnya, dunia hewan mengajarkan satu pelajaran sederhana yang sering kali terlupakan. Bahwa untuk bertahan, berkembang, dan mencapai sesuatu yang lebih besar, kerjasama adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Mungkin, di balik semua kemajuan yang telah dicapai manusia, ada satu hal dasar yang tetap relevan hingga saat ini. Bahwa kita tidak bisa melakukannya sendirian. Dan mungkin, tanpa kita sadari, alam telah lama mengajarkan hal tersebut jauh sebelum manusia menyadarinya.